Sekarang yang ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku keturunan Rasulullah luar biasa banyak. Tapi saya minta mereka verifikasi, buktikan nasabnya itu benar. Kalau mereka yakin nasab mereka benar, ya argumentasi dong. Pakai ilmu nasab, pakai ilmu sejarah, bukan dengan caci maki, bukan dengan kebencian, tapi dengan data, dengan kitab, dengan argumentasi, dengan bukti. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Al-mukhtassah man'uhu, ya, wajib bagi jihad mukhtassah seperti pemerintah untuk melarang, keluarin undang-undang larang. Wa fardul uqubat, untuk ngasih hukuman bagi siapa? Bagi mereka yang ngutak-ngatik nasab dengan tes DNA. Ini rekomendasi Forum Fikih Dunia. Diam saudara. Taruh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan Hati Islami Channel, berjumpa kembali kita, siapa lafiat tentunya ya, dan mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat dimana saja berada, kita masih berbicara tentang polemik nasab ya. Jadi nasab Ba'alawi ini, walaupun kita sudah mengatakan atau beranggapan menang ya, karena Ba'alawi tidak mampu membuat tesis tandingan yang ilmiah ya, walaupun dia sudah membuat buku atau menerbitkan buku yang isinya keabsahan nasab Ba'alawi, tapi itu udah sekali derungkan dengan Kiai Haji Madudin ya. Tidak ada artinya apa-apa, bahkan oleh beberapa pembaca dikatakan bahwa buku ini 99% sampah. Jadi tidak ada manfaatnya untuk membanding tesisnya Kiai Haji Madudin. Kemudian juga beberapa hal memang banyak yang dilakukan oleh para Ba'alawi ini dan sangat merugikan kita semua. Jadi seharusnya bagaimana caranya sudah kita bicarakan, bagaimana caranya kita mengusir para Ba'alawi dari Indonesia ini. Jadi kita sudah rumuskan cara mengusir atau melakukan perlawanan ini. Sebab kalau dibiarkan nantinya akan terus-terusan ya seperti ini, tidak akan ada ujungnya ya. Sementara pemerintah diam, kemudian apalagi di bidang keagamaannya PBNU menung baik, buta mata buta hati ya, tidak mendengar dan tidak melihat. Mudah-mudahan Allah buktikan nanti ya. Kemudian ada memang ya penyemangat dari Menteri Agama terbaru ya, yang baru dilantik, yaitu yang berkomitmen akan memperbaiki ya sejarah yang sudah tercemar, rusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini juga satu komitmen atau satu hal yang sangat perlu diapresiasi, dan mudah-mudahan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana. Sahabat di mana saja berada, keberadaan Ba'alawi ini memang sangat mengganggu sistem dan kondisi. Sistem yaitu tentang bahwa umat beragama di Indonesia ini terus-terus seperti ini. Jadi memang sudah terbiasa dengan sikap Ba'alawi yang melakukan intimidasi, kemudian melakukan imperialisme ya, penjajahan, merendahkan, bahkan inginnya dipuji ya, didamba-damba, diutamakan.
Nah ini adalah udah satu kebiasaan berpuluh-puluh tahun, jadi sulit. Ini adalah memang penyakit yang sudah mengakar di para ulama Indonesia. Walaupun saat ini sudah banyak ulama dan kiai Indonesia yang mendukung dengan tesis atau perjuangan Kiai Haji Imaduddin, dan akan tetapi masih banyak juga lagi kiai yang belum seperti itu, yang masih tetap membela Ba'alawi karena sudah terbiasa dengan sembah sujudnya ini, sembah sungkemnya ini kepada para Ba'alawi, apalagi ketua PBNU ya, karena takut kualat ya. Ya mungkin para kiai dan ulama juga masih banyak yang sifatnya atau yang mau berbuat sesuatu tapi takut kualat ya. Padahal jelas-jelas ya, yang namanya syafaat itu ya, Nabi pun tidak bisa memberi syafaat sewenang-wenang, semena-mena tanpa izin atau tanpa ridho dari Allah ya, atau tanpa kehendak Allah. Jadi gitu. Jadi syafaat pun tidak begitu saja. Aku beri syafaat kau, aku beri syafaat kau. Ya nggak bisa begitu saja. Kalau kata Allah jangan ya jangan. Kalau kata Allah tidak ya tidak. Seperti itu sahabat, yuk kita simak saja video tentang keberadaan Ba'alawi di Indonesia, kesalahan-kesalahan Ba'alawi di Indonesia, sehingga mereka bikin runyem di Indonesia. Perlu kita usir. Baik, kita simak saja videonya. Dan terus berlangsung di ruang publik, terutama di platform media sosial, maka secara ilmiah dapat disimpulkan sudah harus diakhiri, tentu saja dengan kemenangan di kubu pendukung tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bisa dipastikan sudah tak ada lagi peluru yang dapat ditembakkan oleh kubu para habaib dan pendukungnya, termasuk bom nuklirnya Abuya Qurtubi yang tak kunjung diluncurkan itu. Peluru terakhir Ba'alawi, buku setebal lebih dari 500 halaman, berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya yang digadang-gadang sebagai antitesis atau sanggahan atas buku Terputusnya Nasab Ba'alawi karya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, ternyata hanyalah peluru hampa. Buku ini dengan mudah ditelanjangi oleh Kiai Imad dan bahkan justru semakin menampakkan kecideraan klan Ba'alawi itu sendiri. Keberpihakan para petinggi Nahdlatul Ulama seperti Kiai Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya dan Kiai Haji Miftahul Akhyar kepada klan Ba'alawi juga tak memberi makna apa-apa. Ketua Umum dan Rois Am PBNU itu justru menjadi bulan-bulanan warganet sepi dukungan dan hanya mendegradasi ketokohan mereka. Pertanyaannya adalah, mengapa publik, khususnya kalangan umat akar rumput dan warganet, sama sekali bergeming atas upaya-upaya klan Ba'alawi untuk menegakkan kembali nasabnya dari Gerunggadan? Mengapa pula umat dan warganet juga sama sekali tidak bergerak sedikit pun dari keyakinan bahwa nasab habaib adalah palsu, meski para pembesar PBNU berusaha keras membela klan Ba'alawi? Usut punya usut, setidaknya ada 6 kesalahan fatal yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Kesalahan dimaksud bisa dilakukan oleh oknum atau oleh klan Ba'alawi secara bersama-sama. Berikut uraian lengkapnya. Pertama, klaim atas nasab tanpa bukti ilmiah. Mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW tanpa bukti ilmiah yang kuat adalah sebuah tindakan bunuh diri. Banyak pengakuan nasab yang dilakukan oleh oknum-oknum dari klan Ba'alawi hanya didasarkan pada sumber-sumber yang tidak memiliki verifikasi, baik dari kitab sejaman ataupun bukti-bukti catatan sejarah yang jelas. Ini telah menimbulkan polemik karena klaim nasab yang tidak terbukti bisa merusak kepercayaan publik. Ditambah lagi, penolakan Ba'alawi terhadap hasil uji DNA yang menunjukkan bahwa klan Ba'alawi memiliki haplogrup G yang sama sekali berbeda dengan Bani Hashim yang berhaplogrup J1. Dengan demikian, klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW secara ilmu genetika seketika batal. Jangankan dapat membuktikan diri sebagai juriahnya Nabi, bahkan ras bangsa Arab saja bukan. 2. Menjadi kaki tangan kolonial Belanda. Beberapa tokoh dari klan Ba'alawi tercatat sebagai oknum-oknum yang berkolaborasi dengan penjajah Belanda selama masa kolonial di Indonesia. Hal ini termasuk pengkhianatan terhadap tokoh-tokoh pejuang rakyat Nusantara. Sebagai contoh, salah satunya sebut saja Habib Hamid Al-Idrus. Sejarah membuktikan bahwa dia berperan besar dalam pengkhianatan terhadap pejuang rakyat Banjar bernama Demang Lehman dalam perang Banjar yang berujung pada penangkapan dan hukuman gantung terhadap Demang Lehman oleh
oleh Belanda. Kepala Demang Lehman kemudian dipenggal dan dibawa ke negeri Belanda. Hingga kini masih tersimpan di museum yang ada di negeri kincir angin itu. Berikutnya adalah Syarifah Fatimah. Dia merupakan ratu dan permaisuri dari penguasa kerajaan Banten, Sultan Zainal Arifin, yang berkuasa pada periode 1733 hingga 1755. Syarifah Fatimah dipercaya pula sebagai agen VOC Belanda. Penguasa VOC Belanda sengaja mengirim Syarifah Fatimah untuk dijadikan istri Sultan Zainul Arifin guna mencegah kerajaan Banten bekerja sama dengan kerajaan Mataram. Dan disusupkannya Syarifah Fatimah ke dalam istana Banten ini adalah juga untuk memecah belah lingkaran dalam kerajaan Banten. Meskipun secara resmi Sultan Zainul Arifin adalah penguasa Kesultanan Banten, namun Syarifah Fatimah kemudian berhasil menjadi figur penting dan dominan dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Kesultanan Banten. Dukungan yang sangat besar dari VOC Belanda juga memberikan banyak keuntungan baginya. Terlebih lagi, Belanda mendukung klaim Syarifah Fatimah yang dengan sengaja menyebut dirinya sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak rakyat Kesultanan Banten yang mempercayai dan mendukungnya. Sultan Zainul Arifin baru menyadari kesalahan dan kekeliruannya setelah Syarifah Fatimah mengangkat keponakannya sendiri untuk dijadikan sebagai putra mahkota. Sejak saat itulah Sultan Zainul Arifin terlihat mengalami gangguan kejiwaan, sehingga Syarifah Fatimah meminta bantuan pihak VOC Belanda untuk menangkap dan membuangnya ke Ambon hingga akhir hayatnya. Syarifah Fatimah kemudian memimpin Kesultanan Banten dan memberikan wilayah pantai utara Tatar Sunda dan Sukabumi Selatan untuk dikelola secara khusus oleh VOC Belanda. 3. Menggunakan pengaruh keagamaan untuk kepentingan politik. Manipulasi agama untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh di kalangan masyarakat dilakukan oleh beberapa oknum klan Ba'alawi dengan menggunakan klaim sebagai keturunan Nabi sebagai legitimasi untuk mendapatkan posisi sosial dan politik yang lebih tinggi baik di Nusantara maupun di luar negeri. Dengan upaya jahat ini, mereka memperoleh keuntungan materi dengan memanfaatkan status mereka sebagai Habib atau keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa memiliki integritas moral yang sesuai dengan ajaran Islam. 4. Menindas perlawanan santri dan kiai. Habib Usman bin Yahya dikenal karena kolaborasinya dengan pemerintah kolonial Belanda. Dalam salah satu suratnya kepada Snok Horgrogne, ia dilaporkan memberikan informasi dan strategi untuk melemahkan perlawanan para santri dan kiai, terutama terhadap kaum sufi dan ulama Toriko, khususnya di Banten. Kepada Snok Horgrogne, Usman juga meminta agar namanya disebut-sebut di hadapan pejabat Belanda. Hal ini jelas menunjukkan ketergantungan dan sikap politiknya yang memihak terhadap penjajah. 5. Menolak transparansi dalam proses verifikasi nasab. Menolak verifikasi terbuka terhadap klaim nasab mereka dengan menggunakan alat-alat ilmiah seperti uji DNA atau mendiskusikan masalah ini secara ilmiah dan terbuka di kalangan akademisi tanah air. Hal ini menyebabkan kebingungan dan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keaslian nasab mereka. Di samping itu, ketiadaan kitab sejaman yang mendukung klaim mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga abad ke-9 Hijriah ini menciptakan ruang untuk manipulasi sejarah yang menguntungkan klan Ba'alawi. 6. Eksploitasi status Habib untuk kepentingan pribadi. Beberapa oknum diduga memanfaatkan statusnya sebagai Habib untuk mendapatkan pengaruh politik dan finansial tanpa mempertimbangkan dampak moral dan sosial terhadap komunitas muslim yang lebih luas. Mereka mengklaim otoritas agama atas dasar nasab kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menunjukkan kompetensi keagamaan yang mendalam. Ceramah-ceramah mereka tak lebih berisi doktrin khurafat dan cerita glorifikasi leluhur mereka.